Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Manuel Diki Anugrah Christian Ferry, bisa dipanggil Manuel atau Diki. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, prodi Agribisnis. Di sini saya akan membahas mengenai analisis korespondensi dalam menentukan preferensi konsumen terhadap merek biskuit Konghuan, Mondi, dan Hatari. Di sini saya mengambil merek biskuit ya. Oke, langsung saja. Slide selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakangnya dahulu. Di sini preferensi konsumen terhadap merek sangat penting bagi keberhasilan sebuah produksi di pasar ya, karena konsumen cenderung memilih produk berdasarkan beberapa faktor seperti kualitas, harga, rasa, hingga aspek emosional yang terkadang ini terkait dengan merek-merek tersebut. Jadi kayak kalau udah milih satu biskuit itu ya itu aja gitu, tanpa mengetahui ketentuan yang jelas. Sebagai contoh, ini ada Konghuan yang lebih dikenal dengan cita rasa nostalgianya dan kehadiran di momen kebersamaan keluarganya. Seperti di labelnya, produknya itu kan gak ada ibu sama anak gitu. Dan untuk sementara itu ada Monde yang lebih terasosiasi dengan kualitas yang premium dan variasi produknya, dan juga tambahan untuk aromanya itu ciri khas juga di Monde. Dan yang terakhir ada Hatari, mungkin dikenal dengan harga yang lebih terjangkau ya untuk Hatari ini, dan rasa yang familiar. Melalui analisis korespondensi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi terhadap biskuit Konghuan, Mondi, Hatari. Terus informasi ini dapat menjadi dasar bagi produsen untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Oke, next. Di sini ada tujuan penelitian. Ini tujuan penelitian saya, yaitu pertama, untuk menganalisis hubungan antara preferensi konsumen dan merek biskuit Konghuan, Mondi, dan Hatari. Tujuan kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam memilih merek biskuit tersebut. Oke, lanjut. Sini ada manfaat penelitian. Bisa pindah biar kelihatan. Yang pertama, memberikan wawasan bagi produsen biskuit mengenai preferensi konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi nanti biar konsumen tahu keputusan yang diambil itu apa untuk menentukan biskuitnya, dari segi rasa, varian, harga, dan lain-lain. Dan kedua itu untuk membantu peneliti lain dalam memahami metode analisis korespondensi dalam studi preferensi konsumen. Lanjut. Ya, di sini ada konsep-konsep dasar analisis korespondensi. Saya mengambil dari artikelnya Bergiono dan Damanik tahun 2016. Di sini ditulis correspondence analysis atau CA adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorial atau lebih. Teknik ini memetakan data kategorikal dalam bentuk tabel kontingensi atau cross tabulation ke dalam ruang multidimensi. Nah, di mana ini masing-masing kategori variabel digambarkan sebagai titik dalam ruang tersebut. Terus analisis ini berfokus pada visualisasi hubungan yang tersembunyi di antara baris dan kolom dalam tabel
kontingensi. Mirip dengan prinsipal komponen analis atau PCA, tetapi untuk data ini adalah data kategorikal. Terus salah satu kelebihan utama dari analisis korespondensi ini mampu untuk menyajikan data dalam bentuk grafis sehingga memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar kategori. Jadi ada gambarnya nanti. Dengan menggunakan analisis korespondensi, penelitian ini dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok kategori yang memiliki kemiripan atau perbedaan yang signifikan, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang struktur data. Oke, selanjutnya ada variabel dan atribut. Jelas di sini untuk variabelnya ada Konghuan, Mondi, dan Hatari. Dan atribut ini saya mengambil ada 5. Itu pertama ada rasa, kedua varian, ketiga aroma, keempat kemasan, dan yang terakhir harga. Itu kelima. Selanjutnya populasi dan sampel. Nah, populasi pada penelitian ini berlaku bagi semua kalangan, baik kalangan muda atau kalangan dewasa. Dan pengambilan sampel ini melalui teknik iklan sebentar guys, kita tunggu. Oke, tadi sampai di pengambilan sampel ya. Ini melalui teknik purposive sampling ya. Jadi sampel ini dipilih melalui preferensi masing-masing atau sampel, dan penelitian ini berjumlah sebanyak 30. Saya mengambil 30 data dari orang-orang atau responden. Untuk tekniknya pengumpulan data ini dengan cara membuat kuesioner yang dibuat khusus untuk penelitian ini, yang dimana kuesioner tersebut dibagikan kepada para responden melalui WA atau medsos lain nggak apa-apa. Cuma untuk penelitian kali ini saya menggunakan WhatsApp untuk jembatan pembagian kuesioner. Terus atribut pada penelitian ini meliputi berbagai merek biskuit dan variabel yang digunakan meliputi harga, kemasan, rasa, aroma, dan varian. Lanjut, sini ada teknik analisis data. Nah, untuk atribut dari segi rasa, dari ketiga variabel produk ini kebanyakan lebih memilih Konghuan untuk rasanya ya, karena mungkin memiliki rasa yang banyak, soalnya kan udah lama juga produknya, memiliki rasa yang cenderung dapat kita ingat dari kecil. Konghuan memiliki cita rasa yang sangat identik untuk masa kecil kita. Terus selanjutnya ada varian. Nah, di sini responden banyak memilih di Mondi. Berarti untuk variannya Mondi ini lebih cenderung dipilih, mungkin dari segi bentuknya kan macam-macam di Mondi. Terus di segi atribut aroma ini kebanyakan juga memilih di Mondi, karena di Mondi ini untuk segi aroma ini pun memiliki ciri khas dan lebih strong dari aromanya. Jadi kita misal nggak ngeliat ya, cuma merem gitu, nanti kelihatan, kita tahu bahwa ini adalah produknya Mondi. Terus selanjutnya ada atribut kemasan. Ini juga menangan di Mondi untuk variabelnya, karena di Mondi ini kemasannya lebih berkesan mewah ya dari
kemasan yang lain. Dia lebih mengutamakan kemasan, gak diberi box. Terus kayak kita beli Mondi itu produknya dari luar negeri, apalagi untuk kemasannya ada gambar prajuritnya London ya, jadi berkesan kayak kita beli produknya luar negeri gitu. Terus dari segi harga ini juga menang Mondi, mungkin gara-gara dia menang di kemasan, aroma, dan varian itu, jadi orang-orang nggak eman kalau beli Mondi. Jadi untuk totalnya keseluruhan ini para responden lebih cenderung memilih dari variabel produk Mondi. Terus untuk urutan kedua ada Gongwan, dan yang ketiga ada Hatari. Sini ada jumlahnya, langsung saja biar nggak lama-lama. Selanjutnya ini ada hasil data kuesioner. Untuk yang pertama ada variabel dan atribut. Jadi misal teman-teman bingung, di sini ada gambarnya. Untuk yang biru ada Gongwan, merah ada Mondi, dan yang jingga itu ada Hatari. Untuk segi rasa di sini menangan Gongwan, dan varian itu Mondi, aroma Mondi, kemasan Mondi, dan untuk harganya juga Mondi. Ini harga. Oke, selanjutnya ini dari segi umur. Ini saya mengambil dari kuesioner saya ya. Ini ada 5 orang yang berumur 18 tahun, terus 2 orang berumur 19 tahun, dan paling banyak ini diisi oleh 20 tahun yang orangnya 14. Terus 21 tahun ada 3 orang, 1 tahun itu 1 orang 22 tahun, 2 orang 23 tahun, dan 111 itu angka tahun selanjutnya. Oke, lanjut saja. Ini untuk jenis kelaminnya. Untuk pengumpulan kuesioner saya 30 responden ini paling banyak itu jenis kelamin laki-laki 61,3%, dan sisanya adalah perempuan itu 38,7%. Oke, kita di akhir puncak. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis korespondensi yang dilakukan untuk menentukan preferensi konsumen terhadap merek biskuit Gongwan, Mondi, dan Regal. Maaf, ini belum diganti ya. Ini adalah Hatari. Diperoleh kesimpulan bahwa setiap merek memiliki hubungan yang berbeda dengan atribut-atribut tertentu seperti rasa, varian, aroma, kemasan, dan harga. Merek Mondi memiliki kontribusi terbesar dalam dimensi yang dianalisis, menunjukkan bahwa konsumen cenderung memiliki preferensi yang kuat terhadap atribut yang terkait dengan merek ini. Gongwan menunjukkan skor yang tinggi pada dimensi yang terkait dengan atribut rasa, yang mengindikasikan bahwa rasa menjadi faktor penentu utama dalam preferensi konsumen terhadap merek ini atau merek Gongwan. Sedangkan Hatari sebagai merek tambahan memiliki kontribusi yang lebih merata pada beberapa atribut, terutama dalam hal kemasan dan aroma. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap merek biskuit ditentukan oleh berbagai atribut produk yang membedakan setiap merek, dengan rasa dan kemasan yang menjadi faktor paling berpengaruh. Terus ada saran. Di sini saya memberikan saran ada 3 poin. Pertama, peningkatan variasi produk. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan bisa mempertimbangkan atau menambahkan varian produk yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Misalnya,
menekankan pada atribut yang lebih disukai seperti rasa atau kemasan. Terus poin kedua, penyesuaian strategi pemasaran. Ini memfokuskan kampanye pemasaran pada atribut yang terbukti berkontribusi besar dalam membentuk preferensi konsumen, seperti harga dan rasa. Atribut ini dapat dijadikan poin utama dalam strategi branding. Terus poin terakhir, pengembangan produk berdasarkan preferensi atribut. Atribut seperti rasa atau harga yang memiliki inersia tinggi bisa dijadikan acuan untuk pengembangan produk lebih lanjut dengan menargetkan segmen konsumen yang mengutamakan faktor tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Misal ada kekurangan atau suara yang kurang jelas, terganggu karena saya nggak ada di sebuah studio atau rekaman. Ini saya ngerekam biasa. Maaf apabila ada yang tidak tersampaikan atau dari saya kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.